Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Qala al-faqihu, berkata oleh al-faqih, mana qawlihi falyadhhab anka asafuka bima huwa nazilun bika, maka hendaklah hilang darimu oleh kesedihanmu dengan apa yang menimpa padamu, yakni tafakkar fil mautil ladzi huwa nazilun bika hatta yadhhaba hazanuka, yakni renungkan olehmu tentang kematian yang dia itu akan menimpa padamu sehingga hilang oleh kesedihanmu. Faka'an qad, yakni ka'annahu qad ja'al maut, yakni seakan-akan sungguh datang oleh kematian. Li'anna ar-rajula idza tafakkara fi mauti nafsihi wa 'alima annahu yamutu an qaribin fa innahu la yahzanu bi mauti ghairihi, karena bahwa seorang laki-laki itu apabila ia merenung tentang kematian dirinya dan ia yakin akan bahwasanya ia mutu, yaitu bakal mati ia dari waktu yang dekat, fa innahu la yahzanu, maka sesungguhnya dia yaitu tidak akan sedih bimauti ghairihi, dengan kematian orang lain, wala yajza'u lahu, dan tidak gundah ia karena kematian orang lain. Li'anal jaza'a la yaruddu maitan, karena bahwa kegundahan itu tidak menolak akan kematian. Wa yubtilu sawabal musibah, dan menghancurkan akan ganjaran musibah. Li'anna alladhi yajza'u 'alal musibati innama yashku rabbah wa yuridu radda qada'ih, karena bahwa orang yang gundah atas musibah sesungguhnya ia mengeluhkan pada Tuhannya dan ia menginginkan akan menolak ketentuannya. Wa akhbarani Abu Humaidin Abdul Wahhab al-Asqalani bi Samarkand, telah menceritakan akan daku oleh Imam Abu Humaid, nama aslinya Abdul Wahhab al-Asqalani, di Samarkand, di Uzbekistan. Haddatsana Muhammad bin Ali, telah bercerita pada kami oleh Imam Muhammad bin Ali. Ia berkata, haddatsana al-Khuzai, telah bercerita pada kami oleh Imam al-Khuzai. Haddatsana Ibrahim bin Sulaiman al-Misri, telah berceritakan kami oleh Ibrahim bin Sulaiman al-Misri. An Ali bin Ma'bad, dari Ali bin Ma'bad. An Wahb bin Rashid, dari Wahab bin Rashid. Wahabnya an Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar. Maliknya an Anas bin Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha hazinan 'alad dunya, barang siapa berpagi-pagi ia padahal sedih atas dunia, asbaha sakhitan 'ala rabbih, maka ia berpagi-pagi padahal murka atas Tuhannya. Wa man asbaha yashku musibatan nazalat bihi fa innama yashkullaha ta'ala, barang siapa berpagi-pagi padahal ia mengeluhkan akan musibah yang menimpa dengannya, maka sesungguhnya ia telah mengeluhkan akan Allah Ta'ala. Wa man tada'du'a li ghaniyyin
liyanala ma fi yadihi ahbatallahu sulusai amalih. Barang siapa merendahkan diri bagi orang kaya raya agar ia mendapatkan akan apa-apa yang ada di tangannya si kaya, niscaya menghapuskan oleh Allah akan 2/3 amalnya. Wa man u'tiyal Qur'an fadakhalan nara ab'adahu Allahu min rahmatih. Barang siapa diberikan ia akan Al-Quran lalu masuk ia ke neraka, niscaya menjauhkan dia oleh Allah dari rahmatnya. Yakni man a'tahu Allahul Qur'ana, barang siapa memberikan padanya oleh Allah akan Al-Quran, walam ya'mal bima fihi, dan ia tidak mengamalkan dengan apa yang ada pada Al-Quran, wa tahawana, dan ia merendahkan, hatta dakhalan nara, sehingga masuk ia ke neraka, ab'adahu Allahu min rahmatih, niscaya menjauhkan akan dia oleh Allah dari rahmatnya. Li'annahu huwa alladhi fa'ala biridai nafsihi, karena bahwa dia yaitu orang yang melakukan dengan kesenangan dirinya, haitsu lam ya'rif hurmatal Qur'an, sekira-kira tidak mengenal ia akan kehormatan Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki hadis kedua daripada bab pentingnya sabar menghadapi musibah, atau hadis ke-342 daripada hadis pertama dari kitab Tanbihul Ghafilin. Hadisnya saudara datang dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini Imamul Bukhari, hadis ini Imam Tabarani tuliskan juga di dalam kitab Mu'jam As-Saghir, dan Imam Al-Haythami di dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang sudah kita bedah juga namanya, kehidupannya, khadim Rasulullah, udah diterangin 10 tahun ikut Nabi sejak Nabi tinggal di Madinah, dan termasuk minal muksirin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, 2223 sudah diterangin. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik saudara? Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang asdaqun nasi qila, yang paling jujur omongannya, tidak pernah bohong dari lahir sampai meninggal dunia. Manusia yang terlahir sebagai sampel keteladanan hamba kepada Allah, menyampaikan kepada kita tentang pentingnya sabar menghadapi musibah. Apa kata Nabi? Man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih. Siapa saja orangnya
Maukah dia laki atau dia perempuan? Mau dia orang kota ataukah dia orang kampung? Maukah dia pejabat ataukah dia orang biasa? Maukah dia itu orang kaya ataukah dia orang miskin? Maukah dia orang sehat ataukah dia orang sakit? Siapa saja ngalamin hari, ngalamin pagi dengan jiwa yang duka, dengan jiwa yang nestapa atas dunia, yang kaya usahanya gagal, yang miskin tentang duit dia bagaimana, tentang dunia. Siapa berduka, stres pagi-pagi, yakni dalam ngalamin hari stres urusan dunia, maka sebetulnya dia sedang marah-marah, ngamuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak bersedih. Ya, semua manusia enggak lepas dari kesedihan dan juga tidak lepas dari kebahagiaan. Ini dunia, begitu. Yang namanya dunia enggak lepas dari yang namanya musibah. Yang namanya dunia enggak lepas dari namanya problem dunia. Maka bagaimana cara kita mensikapinya? Dan ini akan diterangkan. Saudara, kalau kita pengen mengenal sesuatu yang indah, tidak ada cara kecuali kita harus mengenal sesuatu yang tak indah. Kalau kita pengen tahu sesuatu itu manis, tidak bisa kecuali kita harus mencicipi jamu sesuatu yang pahit. Kita akan kenal yang manis setelah kita mengenal yang pahit. Maka pahit manis hal biasa di alam dunia ini, hal biasa. Tidak ada yang tidak capek, tidak ada yang tidak pusing di dunia. Tidak ada yang tidak letih di dunia. Enggak ada. Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi Allah, gelarnya Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung dengan Allah. Dia capek, kudu usaha. Nabi ditanya, qala ma biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu Musa? Qala ya asai, di surat Thaha. Ini tongkat, ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini saya buat ya nolongin saya jalan, buat geprak-geprak pohon, buat ngasih makan kambing, dan masih banyak. Perlu juga ada usaha. Kelas Nabi, manusia biasa, ada ngalamin hal yang tidak mengenakan. Nabi Yunus, seorang nabi, bagaimana dia di perahu? Ini kelebihan muatan, overload, bisa tenggelam, dikocok namanya. Daripada yang naik di perahu, kocok, keluar Nabi Yunus. Orang bingung, ini orang soleh, masa iya dia harus diceburin ke laut? Coba kocok lagi, kocok lagi, keluar lagi. Orang baik dia, masa dia harus dibuang? Kocok lagi. Fasahama fakana minal mutahaddin, diundi juga. Pada akhirnya dia yang keluar, ceburin ke sumur.
pintu nggak ada, yang ada cuma laut. Bagaimana? Ta'alluqnya bagaimana? Mau nyalahin Allah? Enggak. Kesulitan yang ada tidak menyalahkan Allah. Sampai dimakan ikan. Tambah gelap aja, ruangan tambah sempit, pintu nggak ada. Tapi dia berta'alluq sama Allah. Tidak kemudian marah-marah sama Tuhan. Begitulah kehidupan. Semua manusia itu ngalamin sesuatu yang susah, biasa dalam hidup. Dan itu bukan maknanya Tuhan menghinakan kita. Kalaulah kita tidak mengenal yang namanya ketulian, maka enggak bakalan ada orang dagang alat-alat, apa namanya itu? Iya, alat buat pendengar suara. Kalau tidak adalah yang namanya kepudaran pada mata, nggak ada yang jualan optik, nggak ada rumah sakit mata. Kalaulah tidak ada yang namanya orang itu kegelapan, maka nggak bakalan ada orang bikin teknologi lampu dan seterusnya. Dari segala musibah memunculkan segala nikmat. Musibah itu bukan untuk menghinakan kita, tapi untuk mendekatkan kita kepada nikmat Allah. Semuanya ada. Jangan dikata yang nggak punya anak stres. Dikata sama dia, gue stres nggak punya anak. Tanya sama yang punya anak, stres nggak? Lebih parah. Begitu. Jangan dikata, gue stres nggak punya bini. Tanya sama yang punya bini, stres nggak dia? Begitu. Banyak katanya tuh stresnya, banyak. Begitulah kehidupan. Jangan dikata kita orang miskin, puyeng. Jangan dikata orang kaya kagak puyeng. Kita belum ngobrol sama dia, cuman ngelihat bungkus doang. Enak kayaknya Bang Haji Anu ini, kelihatannya belum ngobrol, dia aja lagi puyeng. Begitu, mana bininya ngomel-ngomel, dia gak tahu gitu ya kan. Begitu. Maka bagaimana cara mensikapi musibah? Jangan sampai salah. Begitu kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kita sebagai panutan kita. Apa kata beliau? Man asbaha hazinan 'ala dunya, asbaha sakhitan 'ala rabbih. Siapa orang yang pagi-pagi dia stres urusan dunia, maka sebetulnya dia sedang marah-marah sama Allah. Orang yang pagi-pagi bingung dengan sedikitnya uang, sebetulnya dia lagi jelek-jelekin Tuhan. Dia salah memandang kehidupan. Dikata kebahagiaan itu adanya pada uang. Banyak yang punya uang tapi nggak ada kebahagiaan. Banyak yang uangnya banyak, stres. Sekarang sedang ada di Medika Permata Hijau, duitnya banyak. Dia tidak paham itu. Maka kekurangan dunia biasa. Dan bukan kita doang. Ada hamba Allah namanya Isa ibnu Maryam, Nabi Isa. Ya Allah, tidak ada orang yang paling miskin di dunia selain Nabi Allah Isa putra Maryam. Dialah paling miskinnya orang. Betapa anak nggak punya, Nabi Isa. Istri orang ada. Kalau kita membiar kata kita miskin, anak ada, bini ada. Bukan ada doang, bisa ada dua, ada tiga. Benar nggak? Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Begitu saudara, begitu. Kita begitu. Nabi Isa bini nggak ada, anak nggak ada, harta nggak ada, baju cuman atu di badan, rumah nggak ada, buat ngontrak nggak punya duitnya. Nabi Isa, Nabi. Biar kata kita miskin, ngontrak kan masih.
Bisa kita, adalah rumah tinggal. Biar kata kita ngontrak, ada kita. Begitu. Biar kata kita susah. Nabi Isa orang paling susahnya orang, tapi dia tidak marah-marah sama Allah. Apatah lagi ngambek sama Allah sampai enggak ibadah, enggak, malas ibadahnya makin rajin. Ibadahnya rajin. Nabi Isa miskin. Lah kita, biar kata kita susah, motor ada, handphone aja punya 3. Begitu. Ini ada, tapi malamnya ngorok mulu. Miskinan tuh Nabi Isa. Ibadah rajin, enggak marah-marah sama Allah. Biasa dalam menjalani kehidupan, enggak marah-marah sama Allah. Maka musibah itu hal biasa. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, manusia suci, dijelek-jelekin orang, yuk jangan ditanya. Difitnah orang, jangan tanya. Musibah menimpa dia. Apa Allah bilang? Dah, inni nadartu lirrahmani sauma. Diam aja. Biasa, namanya orang hidup. Kalau orang dikata-katain biasa. Kamu ini jelek-jelekin si anu, pasti hidup. Gitu. Orang hidup mau biasa. Apalagi orang kayak kita, manusia suci. Siti Maryam, ibadah mulu, dirawat sama ahli ibadah, Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, dijelek-jelekin juga, bahkan dituduh zina dan seterusnya. Biasa. Musibah itu nggak lepas. Jadi kita nggak perlu marah-marah sama Allah. Nggak punya duit, biasa. Emang asalnya juga nggak punya duit. Emang ada yang ngaji ini yang lahirnya bawa duit gitu? Ada nggak? Nggak ada. Biasa aja dulu juga nggak ada duit. Cuman kenapa? Karena ketika dunia diletakkan di dalam hati, seakan-akan harus menyatu dengan kita. Di sana kesetresan itu ada. Di sana kepusingan itu ada. Kemarin kita ngaji, dinasihati daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, pertemuan yang lalu. Mu'ad bin Jabal, makamnya ada di Yordan. Mu'ad bin Jabal itu pertemuan 2 minggu yang lalu di Yordan. Ada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kalau kita ziarah ke Yordan, ke Aqsa, jangan tidak ziarah ke Sayyidina Mu'ad. Anaknya wafat, disuruh mikir, biasalah kata Nabi. Begitu, bayangin Anda juga bakalan mati kok, biasa aja. Itu sebuah kehidupan. Jadi nggak ada duit, ya biasa. Emang juga asalnya nggak ada duit. Begitu, nggak ada duit, biasa aja. Maka kita biasa saja. Orang juga nggak bertanya, kayaknya kamu nggak ada duit. Enggak, cuman dari gelagat kita itu tuh, dengan pakaian yang compang-camping, dengan rambut yang acak-acakan, muka yang kusut, teman kita sudah bisa membaca sufi, sulit finansial. Temannya sufi, kata. Apaan? Sulit finansial. Biasa aja. Jangan dibikin susah, biasa aja. Itulah hidup. Jadi man asbaha hazinan 'alad dunya, siapa orangnya sedih, stres, mikirin dunia, pagi-pagi bangun tidur, padahal dikasih melek lagi sama Allah, itu nikmat. Akalnya masih ada, itu nikmat. Boro pagi-pagi dia baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biar gampang, pakai bahasa kita aja yang ngerti bahasa Arab kadang susah, kita kurang paham. Makasih ya Allah, kau beri saya hidup. Yang mata merem ini mestinya merem selamanya juga bisa, tapi kau masih kasih nikmat hidup. Makasih. Kalau pakai bahasa Rasulullah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih. Bukan kita doang, nggak punya duit banyak, dan nggak punya duit,
Kalau kita dikata nggak punya duit, kan tanah punya, kontrakan juga ada. Begitu. Kenapa dibikin susah? Dengan duit gue pinjem lagi, jual aja yang ada. Tadinya juga nggak ada, jadi bikin masalah baru. Jadi puyeng. Jadi namanya bertahan dengan masalah. Itulah kita. Begitu. Buang yang ada. Ini ada COVID. Ini bagaimana? Kontrakan ada berapa? 30 pintu. Dijual aja. Berapa biji ke? Biar kita nggak stres. Begitu kan ada. Kalau dijual nih bagaimana? Ini bagaimana dulu juga nggak punya. Begitu. Ngapain kita bertahan dengan masalah? Itulah kita. Jadi kesedihan itu ketika dunia diletakkan dalam hati bakal stres, seakan sejiwa seirama dengan kita. Dunia biasa, ada kalanya ada kalanya nggak ada. Orang dikata rumahnya gedong, nggak punya duit, boleh kita nggak percaya, tapi coba ngobrol sama dia, stres, dia bingung. Kita kan belum ngobrol, baru kira-kira dong naik Mercy, ini Mercy lagi, hitam metalik, cakep, full musik, full AC, enak banget dia. Itu kata kita. Begitu. Yang nongkrong di depan pintu Masjid Nurul Anwar, ada mobil lewat naik Mercy, itu begitu, enak banget. Justru yang mobil tuh ketika pagi masih ada macet mau menuju tuh Permata Hijau mau ke Patal Senayan, dia lihatin tuh orang pagi-pagi enak banget di depan masjid. Gitu, ngopi, ngerokok, jisokam lagi, pas, seneng banget. Gua pengen kayak dia aja pengen kayak kita yang nongkrong di masjid. Dia pengen, lah kita pengen kayak dia. Kita belum ngobrol sama dia, enak banget. Belum ngobrol, dia lagi puyeng, mana gua puyeng, bini ngomel-ngomel, anak narkoba, bos di kantor ngomel mulu, gua puyeng. Akhirnya kata kita yang duduk depan masjid, gua pengen kayak dia. Doanya orang miskin manjur diijabah. Apanya? Puyengnya. Bukan Mercy-nya. Lah kita direktur, bukan. Puyengnya. Maka jangan kita pengen kayak dia. Kita belum tentu ngalamin kayak dia. Manusia ada kadarnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu capek, letih, biasa, nggak ada yang senang di dunia, biasa, semuanya. Dikata enak, kagak. Dunia ini tempat cobaan, semuanya capek-capek, hinaan ini capek, diusir ya Allah Rasulullah, dikata-katain, diusir kampungnya. Kita nabi bukan, cucunya bukan, ponakannya bukan, biasa, begitu. Tapi jangan kata dengan kita dagang rugi lalu dianggap mati kita, habis perkara kita. Jangan. Masih ada banyak. Hari ini rugi, yang untung udah berapa kali Tuhan kasih untung dan kita belum ngucapin makasih. Kita bisa apalagi punya motor, udah berapa tuh motor gonta-ganti. Udahkah kita ngucapin makasih sama Allah dengan sholat setiap dapat motor 100 rakaat? Belum juga. Tapi ngapa kita nyalahin Allah mulu? Ini tidak mengerti pentingnya sabar ngadepin musibah. Maka kata Nabi, siapa orang pagi-pagi stres mikirin sedikit dunia, maka sebetulnya dia sedang jelek-jelekin Allah, seakan-akan dia nggak percaya dengan takdir. Jangan dikata miskin sama dengan hina, kaya sama dengan mulia, belum tentu. Korun kaya, begitu, belum tentu mulia. Nggak bisa miskin, udah hina dan mulia. Sikap hati menerima keadaan yang menimpa kita dalam kehidupan ini biasa. Kalau kita nggak punya duit, emang juga lahir kagak bawa duit, dan waktu mati juga kagak ada kain kafan yang dikasih kantong kayak begini nih. Ada nggak? Nggak ada.
Amil model bagaimana, kayak ini profesional loh amilnya. Biar kata profesional nggak bakal dikasih kantong, kagak ada. Jadi ketika dunia nggak ada, emang juga asal kita nggak ada. Ya biasalah hidup. Biar kata kita nggak punya mobil, sering naik mobil, begitu. Ya Allah, enak malah. Biar kata kita nggak punya motor, sering naik motor. Begitu, nggak puyeng-puyeng amat, nggak perlu kita mikirin beli helm, kan nggak punya motor. Begitu, takut ditangkap polisi, kan nggak mungkin, bener nggak? Jadi nggak puyeng-puyeng amat. Yang punya motor kan bakal dibebani lagi, kudu beli helm aja nggak boleh asal, SNI. Begitu, coba ada aturannya. Apa nggak puyeng? Yang cakep itu helm model begini nih, harganya sekian juta. Nyusahin juga, waktu dia pergi ke mall kudu ditaruh, nyewa lagi, jadi susah dia. Ulah dia juga jadi susah. Hidup tuh begitu, nggak ada yang nggak susah, jadi susah semuanya kalau mau dibikin susah. Maka kata Nabi, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbi. Siapa orang pagi-pagi stres urusan dunia, maka dia sebetulnya lagi murka, marah-marah dia sama Allah. Seakan-akan dia menuduh Tuhan buta, nggak melihat kondisinya. Seakan-akan dia menuduh Tuhan tidak mengerti takdir yang diatur kepada hambanya. Seakan-akan Tuhan salah ngasih. Kenapa nggak sama dia sama orang lain? Lah, siapa kita? Siapa Tuhan? Ini karena tidak mengerti. Maka sabarlah. Sabar. Nabi aja perang, kadang kalah, biasa. Kita dagang, kadang rugi, biasa. Manusiawi itu, manusiawi. Begitu. Yang penting kita jangan berisik. Kalau rugi aja berisik, kalau untung diam aja. Ini kebaca yang kayak begini. Jadi biasa aja, mau untung sama rugi biasa hidup. Dalam kehidupan mau ngapain? Kalau dalam bahasa sekolah, ujian itu diam aja. Kalau kita lagi diuji, namanya lagi ujian. Kalau ujian tuh harap tenang, jangan berisik. Di sekolah tuh Al-Falah itu harap tenang, jangan berisik. Kalau kita di dunia lagi diuji sama Allah, harap tenang, jangan berisik, diam, jangan banyak. Mau ngeluh apa juga matem gitu, cuma dengerin doang. Begitu. Amalah teman kita, dia bilang di status WA-nya, siapa yang hari ini nggak ada beras, siapa yang hari ini nggak ada makanan, siapa yang hari ini dagangnya belum laku, marhaba datang ke rumah saya jam 10 malam, kita nangis bareng-bareng. Begitu. Dikata mau dibagi, dia juga lagi susah. Begitu, biasa. Jangan kita stres dengan dunia, biasa. Ada kalanya punya duit, ada kalanya enggak. Bukan kita doang. Orang kaya juga sama, beneran. Kita belum ngobrol. Belum ngobrol. Kalau ngobrol, ya Allah, stres. Itu biasa. Dalam hidup cobaan itu ada. Karena bukan kita doang yang diuji, hambanya, pilihannya Allah pun dapat ujian itu ada. Biasa. Jadi kalau kita dapat musibah, dapat ujian, kita jangan disetresin, balik sama Allah. Bila satu pintu ini tertutup, Allah bilang, lewat pintu sini. Mata kita kurang lihat, pakai kacamata. Pakai kacamata masih kurang lihat juga, katarak, bersihin. Begitu. Kayak begitu. Jangan salah. Itu dia bini ngajak sama laki, bang kita ke optik. Mau ngapain? Ada masalah di mata saya. Masalah bagaimana? Setiap lihat dompet lo, orang lihat apa-apa. Jadi takut mata saya ini ada masalah. Bukan. Ini hatinya aja. Biasa aja lah. Hidup.
Dulu kita waktu tinggal di rumah reot, kalau pakai kursi enak. Begitulah stresnya manusia yang nggak ada. Kalau makan di kursi itu high class, orang kaya. Sekarang udah punya kursi, yang enak memakan lesehan. Ya Allah, dulu udah dikerjain. Dulu makan lesehan, begitu di bambu, begitu gubuk begitu. Dulu, ya Allah, itu yang dulu dipengenin. Pengen pindah pakai kursi, sekarang pindah lesehan. Lesehan pakai kursi, kemana hidup? Bikin capek yang kayak begitu aja. Udah enak aja. Jangan dibikin susah hidup. Begitu dinikmati. Apa adanya. Apa adanya. Kalau dirasa hidup itu pahit, berarti kayak kopi. Kopi itu pahit. Maka campurkan sedikit saja gula tauhid. Paham sama takdir Allah, biar manis tuh kopi itu, manis. Begitu, jangan kopi mulu, pahit mulu hidupnya. Ada campur gula, pikirin dong yang lain. Bukan kita doang lah yang hidup bermasalah, teman kita juga lebih parah. Begitu, cuman mereka enggak ngeluh kayak kita. Gitu, perut lapar aja ditulis di grup, di WA status. Lapar gue, mana kenyang, ke warteg. Kalau pengen kenyang, nggak usah ditulis-tulis, berangkat aja. Itu begitu, mau ngapain? Begitu, kebaca. Begitu, nggak kayak begitu, biasa. Ngelihat temennya makan di restoran, dia stres. Nggak usah stres. Pergi aja no sektor 7. Ada Telaga Sampiran. Di depannya, foto selfie. Upload di grup WA masjidnya. Teman gue bilang, waduh, makan di Telaga Sampiran. Tuh orang bilang begitu, padahal gak makan, lewat doang. Begitulah orang. Bisa. Jadi jangan susah dibuat-buat, dibikin happy aja. Itu. Begitu. Biar kata kita susah saban pagi masih makan nasi uduk enak. Teman kita, ya Allah, bubur mulu bubur. Orang tinggalnya di MPH, begitu kan bubur, makan nasi apa di makanannya, menunya kayak begitu, pahit lagi. Kita masih enak pagi-pagi, ketupat laksa kampung kecil aja masih enak ya kan, masih ada nggak tuh? Oh masih ada, udah nggak ada? Oh masih. Lalu mana hidup ngapain? Jangan dibikin susah lah kita. Kedua, waman asbaha yasku musibatan nazalat bi fa innama yashkullaha ta'ala. Barang siapa ngalamin pagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasku musibatan, mengeluhkan, menstresi tentang musibah yang menimpa pada dirinya, sebetulnya dia sedang mengeluhkan, ngomongin, jelek-jelekin Allah. Jadi ketika ada musibah, apa sakit, kita lihatlah. Kalau kita sakit, alhamdulillah kita masih ada nyawa. Orang didorong di tempat tidur, dibawa ke kamar jenazah, kita masih hidup. Biar kita enggak mengeluhkan. Maka jangan fokus sama penyakitnya, tapi fokus sama solusinya. Masa saban pagi ke dapur mulu, ngapain? Ngecek gula. Saban pagi rajin banget ngecek gula. Itu enggak perlu. Makan terkontaminasi kita punya pikiran. Itu mulu. Yang dicek mau iman. Hari ini udah berapa baca sholawat? Cek. Hari ini udah berapa lembar baca Quran? Cek. Yang kayak begitu. Jangan ini gula, ini kolesterol. Saban hari. Habis otak kita mikirin begitu. Tambah bingung hidup kita. Akhirnya kita mengeluhkan Tuhan. Pas gua ke masjid, asam urat, jadi nyalain masjid. Begitu dulu waktu masih main di Tegal Rotan sama di Perumpung, kagak pengen kayak dulu. Ini udah bagus. Coba kalau asam uratnya kejadiannya di sono, apa enggak malu?
Di mana dia sakitnya? Itu lagi di tempat begituan. Kan bingung kita, viral di grup masjid. Benar enggak? Jadi bingung kita. Maka jangan jelek-jelekin Allah tuh, jangan. Musibah yang menimpa kita biasa. Ada banyak musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebab ini dunia darul musibah. Dunia ini negeri cobaan. Jadi kalau kita dapat musibah, kadang dagang rugi, biasa. Biasa. Cek, hari ini kita punya dagang bisnis merugi. Berapa yang udah untung? Berapa? Dulu alhamdulillah udah untung. Lalu saya beliin kontrakan, beliin tanah, saya bangun kontrakan, di situ kos-kosan, ada 20 pintu. Tuh udah berapa yang dari 20 pintu tuh kebeli kos-kosan lagi. Dihitung juga sebagai nikmat dari Allah. Biar kita jangan nyalahin Allah mulu. Kan nikmat nih banyak. Kita sakit, kita hitung tuh nikmat sehat kemarin. Udah berapa lama kita sehat? Sekarang kita sakit. Jangan sampai dibandingkan begitu. Lalu kemudian muncul sakit sehari, sehat bertahun-tahun, dihilangkan nikmat Allah yang Allah berikan. Jahat orang kayak begini sama Tuhan, jahat. Begitu, jelek dia sama Tuhan yang kayak begini. Seimbang dalam pola pikir. Dalam setiap musibah mesti ada nikmat. Mesti ada nikmat. Maka kita tidak boleh bila kita ngalamin musibah lalu kemudian kita mengeluhkan, menjelek-jelekan Allah. Salah gue apa Tuhan? Kenapa gue ditipu? Kenapa gue begini Tuhan? Kenapa gue begini? Jangan. Jangan kenapa-kenapa. Gitu. Jangan. Kenapa? Karena itu kita tidak faham tentang takdir. Kan Allah bilang, man lam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai. Siapa yang tidak sabar menghadapi ujianku selama hidup di dunia ini, keluar aja dari bumi, dari kolong langit, cari Tuhan. Ini kan semuanya aturan. Ada yang senang, ada yang susah, itu biasa. Ini berimbang. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berduka berlebihan, Allah bersama kita. Setiap cobaan di dalamnya ada nikmat. Kalau kita enggak ngerasain perut lapar, kita enggak akan ngerasakan tahu yang namanya kenyang. Enak, dan itu adalah hal biasa. Kalau kita nggak ngerasain rugi, kita nggak bakal paham bagaimana cara mensyukuri nikmat untung ketika kita dagang. Begitulah seterusnya. Maka kalau kita ngalamin pagi ada musibah yang menimpa kita, biasa. Ini dunia. Musibah tuh ini dunia. Nabi Nuh kena musibah banjir besar. Nabi Ibrahim kena musibah dibakar Raja Namrud. Nabi Ayub kena musibah penyakit. Nabi Yunus kena musibah dicemplungin ke laut. Dan semuanya biasa. Bukan kita doang. Itu orang dekat sama Allah. Apatah lagi kita yang ibadahnya jarang-jarang. Maka musibah bukan menghinakan kita, tapi musibah untuk menguji kita. Mana emas, mana tembaga, ketika dibakar meleleh ataukah bagus dia. Untuk menguji keimanan kita. Biasa. Maka ketika kita dapat musibah, biasa. Jangan banyak nyanyi. Gak usah nulis di medsos apa, yang enak-enak aja yang ditulis. Maaf, begitu. Lihat kawan-kawan kita ngirim lagi gambar duren yang ada depan Nurul Anwar, duren lagi, padahal fotonya dari setahun yang lalu itu lagi. Tapi karena kita baperan, dia ngajak-ngajak gue. Emang dasar ini sekarang nih disongong sama gue, padahal gambar doang.
dia nyuruh lihat juga kagak, dia ngupload aja, habis ngupload tidur aja. Kita yang berpikiran, ini namanya hati kita yang bermasalah. Maka waman asbaha yashku musibatan nazalat bih fa innama yashkullaha ta'ala. Ketiga, waman taddo'a li ghaniyin liyanala ma fi yadi akhbatallahu sulusai amali. Siapa orang merendah sama orang kaya, nunduk-nunduk orang kaya biar dibagi, maka 2/3 agamanya hancur di mata Allah. 2/3 agamanya. Kalaulah kita nunduk-nunduk, mana dia baru mau nyalon doang lagi, baru mau nyalon, lolos saja belum, bacaleg, baru bakal caleg, baru bakal. Kalau bahasa Betawinya kembang, yang namanya kembang kan bisa rontok ya kan. Kita nunduk-nunduk, begitu ujungnya kagak dibagi aja, najong banget, najong ujungnya. Ya nggak usah, kan udah dibilangin. Waman taddo'a li ghaniyin, siapa nunduk-nunduk sama orang kaya, maka agar supaya dapat apa yang ada di tangannya, diberi berlebih sama dia, maka Allah hancurkan 2/3 amal ibadahnya, 2/3 agamanya hancur. Yang kaya begitu. Jadi biasa, ndak usah kita nunduk-nunduk, biasa sama orang kaya. Masing-masing ada tugasnya, masing-masing. Jadi ndak usah kita merendah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, hadza li ghaniyin salih. Ini hilang 2/3 agama bagi orang kaya yang soleh. Nunduk-nunduk itu hilang 2/3 agama. Bagaimana bila dengan orang kaya yang zalim dari hasil korup dan seterusnya? Jadi biasa saja, kita biasa, ndak perlu kita, jangan sampai merendahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Rasulullah. Masing-masing ada tugas. Si kaya disuruh syukur, si miskin disuruh sabar. Maka kita jadi orang miskin yang sabar. Suatu saat yang orang punya, insya Allah kita punya, hanya nunggu waktu. Yang sabar, begitu. Nggak usah kita berlebih begitu sampai mengorbankan agama kita. Jangan begitu, nggak boleh nunduk-nunduk begitu. Ini yang paling pokok. Maka kata teman kita, orang yang tahu wajahnya ustadz, orang yang tahu wajahnya ustadz itu orang kaya tahu si anu begitu, si anu dia tahu tuh, bisa dia kayak begitu. Kedua, pejabat, dia tahu tuh pejabat, oh si anu ini, tahu, dia tahu yang mondar-mandir mana, yang gak mondar-mandir mana, itu dia tahu. Maka jangan dikorbankan agama kita hanya untuk kepentingan dunia yang sesaat, yang akhirnya ngorbanin agama. Tapi kalau kita datang kepada orang kaya bukan karena hartanya, tapi pengen menasihati dia supaya pandai bagaimana caranya mensyukuri nikmatnya, boleh saja. Saudara bawa proposal, mau ngorban nggak? Itu namanya bukan supaya diberi, tapi supaya dia menjalankan agamanya. Boleh, bilangin aja, nggak apa-apa. Datengin, bang mau ngorban nggak? Begitu, nggak apa-apa. Boleh, karena bukan untuk kepentingan harta yang ada di tangannya untuk dirinya, tapi untuk kepentingan dia
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi ini yang akan memberikan hasil menghabiskan 2/3 agamanya atau tidak, tergantung motivasi. Kalau tidak ada motivasi keduniaan yang akhirnya merendahkan nilai agama, kalau tidak ada itu, maka tentu tidak ada ahbatallahu sulusai amalih. Yang keempat, kata Nabi, wa man u'tiyal Qur'an fadakhalan nar ab'adahu Allahu min rahmatih. Siapa orang diberikan Al-Quran, dia punya ilmu, dia hadir di majelis ilmu, diberikan pemahaman tentang Al-Quran, tentang ulumul Quran, lalu kemudian pada akhirnya dia masuk ke neraka, maka ini orang paling jauhnya orang dari rahmatnya Allah kalau sampai masuk neraka. Sebab kudunya ketika dia hadir di majelis ilmu, sebab kudunya ketika dia tahu dengan ilmu, kudunya dia lebih dekat dengan pengamalan daripada Al-Quran, kudu dekat dengan aturan-aturan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran dia tidak pakai, maka dia sama dengan jauh daripada rahmat Allah. Dia baca Qur'annya, lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki mendapat jatah 2 perempuan. Kata kita, udah warisan bagi rata aja. Quran tahu, tapi dia lalu masuk neraka karena dia hinakan Quran. Dia juga yang injak-injak Al-Quran, maka dia jauh dari rahmat Allah. Maka Nabi dalam hadis yang lain bilang, rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'an. Banyak yang baca Quran sementara Quran marah-marah, melaknat dia karena isinya nggak dipakai. Bagi aja. Maka kalau saudara pengen bagi rata dalam warisan macamnya, kata kita udah bagi rata aja. Kata saudara kita bilang begitu, bagi rata aja. Maka kita harus jawab, jangan, ikuti dulu Quran. Umpama ada yang wafat, ninggalin anak 2, 1 laki 1 perempuan, duitnya berapa? 30 juta. Bagi rata aja. Kita harus jawab, jangan sampai Quran yang kita yang membacanya, kita juga yang menghina dan yang merendahkannya. Jangan sampai kita yang menistakan Quran. Jangan. Jadi bagaimana? Kasih sesuai Al-Quran. Kita yang laki dapat 20 karena 30 juta, yang perempuan dapat 10. Kita sampaikan sesudah rapi, radina billahi rabba. Kita ridho sama Allah punya aturan. Udah begitu, nih gua bagi sama lo 5 juta. Sama hasilnya. Tapi tidak nginjek Quran. Karena Qurannya udah dipakai. Ini jatah saya dari Allah, saya bagi sama kamu 5 juta. Dari kan 20, kasih tuh sama yang cewek 5 juta. Kan hasilnya sama. Yang ono 15, kita 15. Kan sama, beda. Karena ini ngamalin Al-Quran dan ngamalin akhlak Al-Quran. Dipakai dulu Qurannya, lalu akhlak Al-Quran bagi yang 5 juta, bagus. Kalau semuanya 20 juta buat yang cewek, lebih bagus lagi. Kalau begitu caranya. Kalau pengen kita Quran diamalin dan akhlaknya diamalin. Jangan bagi rata. Namanya ayatnya kita baca, hukumnya kita nistakan. Ini harus diatur. Jangan sampai Qurannya kita baca, tapi ajarannya kita injak-injak. Saya
Kalau ada orang pengen bagi rata, pasti kita tegur. Jangan kita injak Quran. Pakai dulu dah Quran. Jadi si adeknya nanti yang cewek atau kakaknya akan terima kasih. Karena Qurannya udah dipakai dan dia ngamalin akhlak Quran. Tapi kalau bagi rata aja, perasaan si cewek ini dari babanya. Padahal ini dari Allah melalui babanya. Begitu, bukan dari babanya, tapi dari Allah melalui sabab orang tua. Sehingga dia akan sayang sama orang tuanya, terima kasih, dan akan sayang sama saudara lakinya yang memberikan dari jatah dia, bukan dari babanya, dari jatah dia, sehingga makin erat persaudaraannya. Itulah namanya cara kita. Jangan sampai apa yang dikata oleh Nabi, man u'tiyal Qur'an, siapa diberikan Quran, dia tahu, dia baca Qurannya, aturannya baca, pada akhirnya dia hinakan Quran, hukumnya enggak dipakai, fadakhalan nar, ujungnya masuk neraka, hukum waris jadi hilang gara-gara kita tidak mau memakai aturan Al-Quran. Maka bila masuk neraka, ab'adahullahu min rahmatih, Allah jauhkan dari rahmatnya. Yakni apa maknanya Allah jauhkan? Man a'tahullahul Qur'an, siapa orang diberikan oleh Allah akan Quran, walam ya'mal bima fi, kata Tuan Syekh kita, tidak ngamalin apa yang terkandung di dalam Al-Quran, watahawana, dia malah hinakan, dia nistakan Al-Quran, sampai akhirnya hatta dakhalan nar, sampai akhirnya dia masuk neraka, ab'adahullahu min rahmatih, maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Kenapa? Li'annahu huwallazi fa'ala biridha'i nafsihi haitsu lam ya'rif hurmatal Qur'an. Kenapa Allah jauhkan? Karena dia lebih memilih kesenangan jiwanya, kesenangan nafsunya dibanding mematuhi perintah Allah, sampai akhirnya dia tidak mengerti bagaimana harus menjunjung tinggi kemuliaan, keagungan dan kehormatan Al-Quran. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang mulia, maka kita harus mengerti tentang keagungan Quran pelan-pelan, dari apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, sedikit demi sedikit kita amalin, menselaraskan perilaku kita dengan perilaku Qurani, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, setahap demi setahap, untuk menuju kedekatan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan amalin. Maka orang disuruh ngurban, kata Quran, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, sehat, usahanya lancar, ngerokok saban hari 2 bungkus, mana jisokam lagi, sebungkusnya 20.000, 2 bungkus 40.000, kali sebulan 1.200.000, kali 10 bulan 12 juta, kali setahun ya bisa 14 juta. Begitu. Lalu Idul Adha ngantri daging kurban mulu, begitu ngantri mulu, malah nyalain pengurus masjid. Mang dasar pengurus yang sekarang ini sentimen nama gua, najong banget, najong. Ini namanya ndak ngerti dengan nikmat yang ada. Fasalli li rabbika wanhar, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Salli li rabbika vertikal, wanhar namanya hubungan dengan sesama, berkurbanlah. Begitu untuk ngamalin Al-Quran. Jangan setiap Idul Adha selalu berpikir di otaknya beli tusukan mulu sama areng.
begitu yang dibeli kurban. Jangan tusukan mulu, gampang tusukan. Itu ada tuh tusukan mulu marang, tusukan marang, belilah. Kalau lagi Samsung sebungkus saja 20.000, sebulan 20 kali 30 ya 600, 10 bulan 6 juta, 2 bulan lagi 1,2, 7.200.000 ya dapatlah kambing, bisa 2 itu. Begitu, paling enggak tuh yang gede bisa. Masa ngerokok bisa 4 bungkus bisa, tiap tahun belinya arang mulu arang. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Nah, orang sono, ya Allah kasihan yang gak ngaji, disalahin mulu sama yang ngaji. Jangan, kita nyalahin diri kita pelan-pelan. Kalau kita nggak ada Idul Adha besok, paling tidak azam niat, semoga Allah kasih usaha lancar, tahun depan saya ngorban. Begitulah kita hidup. Jangan kita beri arang gitu, ini repot arang mulu, jangan. Gampang itu, gampangnya kayak gitu. Kita amalin Quran, jangan Al-Qurannya kita baca isinya nggak mau mulu. Begitu, tiap tahun kita baca Al-Quran, khatam tiap Ramadan. Begitu, kemudian belinya arang mulu arang. Ini jauh dari rahmat Allah kalau begini, nih jauh. Belilah, ngerokok handphone mau gonta-ganti, Samsung S7, kambing agak kebeli. Nah, kita belajar pelan-pelan, biar kita hidup kita barakah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita makin mengerti hari-hari kita, ujian yang Allah berikan kepada kita bukan untuk menghinakan kita, dan tak perlu banyak protes kepada Tuhan, tapi perlu ketenangan lagi ujian, diam, zikir, memohon, munajat sampai selesai dari ujian. Bolehlah kayak anak-anak SMA coret-coret baju, senang-senang karena udah lulus dari ujian. Kapan lulus ujian? Kalau kaki udah menginjak di bumi surga, itulah orang udah lulus dari ujian. Kalau di dunia biasa, ujian itu ada. Yang sabar dalam menghadapi musibah, yang sabar dan yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi